Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya tentang beberapa hal yang berhubungan. Kalau tadi implikasi 2 itu, sekarang implikasi jauhnya. Yang pertama, terhadap kondisi pikirannya. Ini saya beri judul sebab akibat. Sebenarnya hanya satu quotes. Ini kita mulai merambah aspek hikmahnya sebenarnya. Dari wisdomnya, dari seorang Josh Berkeley. Ini beberapa kutipan-kutipan dari buku-bukunya. Yang 3 saya sebut tadi di atas. Yang pertama tentang sebab akibat. Perhatikan, ini kalimatnya bagus. Aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kesulitan yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu, dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Josh Berkeley. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan, ya kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang pola, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah, entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu, ini sebenarnya logika sebab akibat. Saya beri judul sebab akibat karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh kalau tidak bisa melihat dengan jelas. Ya salah kita sendiri menghamburkan debu. Kalau kita hidupnya tidak sehat, susah diatur, ya jangan mengeluh kalau kita terkena penyakit. Logikanya memang begitu. Sunnatullahnya memang begitu. Kemarin ada yang tanya ke saya tentang ketika kita ngaji bencana bulan lalu, ada yang tanya begini, Pak, berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman, ataukah ujian, ataukah peringatan dari Tuhan? Kita kan sering diceramai bahwa bencana, kesulitan itu satu di antara 3 ini, hukuman, ujian, atau peringatan. Terus saya jawab, ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi. Apapun kesulitan, apapun bencana yang sedang kau alami, jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan, tapi 3-tiganya sekaligus. Kenapa kok 3-tiganya, Pak? Coba kamu perhatikan sebentar. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kan berarti akibat dari kesalahan, kekeliruan, kerusakan, kekacauan yang kita lakukan sendiri, maka sekarang kita panen hasilnya. Kalau kamu makanmu tidak kontrol, misalnya
apalagi banyak mengandung lemak, apalagi banyak yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke, macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang, menyalahkan kiri kanan, akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan menyuruh kita untuk introspeksi. Salahku di mana kok dihukum? Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian itu kan nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya. Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Ini namanya ujian. Jadi bencana apapun ya hukuman, ya ujian. Tidak bisa salah satunya. Ujian berarti ayo cari jawabannya, jangan diam saja. Nanti kamu tidak lulus loh, kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri, sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita, makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi, dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan? Tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek, yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami. Sehingga kalau kita solusinya tepat, naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik. Oke, malah ngomong bencana lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa kita yang menghamburkan debu, kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu adalah peringatan juga dari Tuhan, dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Dari George Berkeley bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya. Maka yang kemarin teman yang tanya itu apakah hukuman atau peringatan atau ujian, sudahlah anggap tiga-tiganya semua. Kesulitan apapun yang menimpa kita, dia juga peringatan dari Allah sekaligus hukuman dan juga ujian. Oke, kita lanjutkan dengan wisdom selanjutnya. Nah, ini juga unik. Kita sering bilang ya, kita manusia itu sama, semua sama dengan aku. George Berkeley punya quotes yang menunjukkan bahwa kalau ada orang ngomong semua, itu berarti ya termasuk aku, diriku sendiri. Contohnya apa? Misalnya begini. Ia yang mengatakan tidak ada lagi orang jujur, boleh kau pastikan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembohong. Sekarang banyak ya orang yang bilang bahwa orang Indonesia ini sudah rusak semua. Loh iya,
sampean ngomong gitu, sampean kan juga orang Indonesia, berarti sampean ya rusak. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mengeneralisir. Ngomong yang jelek-jelek secara generalisasi, karena kadang-kadang yang kena kita sendiri. Apalagi tentang kejujuran. Ini sebenarnya kalimat ini nanti kalau versinya Bertrand Russell itu diolah jadi lucu. Orang yang bilang bahwa tidak ada lagi orang jujur, pasti dia juga tidak jujur, kan begitu. Nanti secara logika ini sebenarnya ada beberapa paradoks kalimat ini. Misalnya begini, coba perhatikan. Ini sering saya kasih contoh untuk lucu-lucuan. Kalau ada orang bilang semua yang ikut ngaji filsafat itu pembohong. Nah, kalau saya bilang begitu, kamu kan bisa tanya ke saya, loh, Bapak kan juga ikut ngaji filsafat. Berarti Bapak juga pembohong. Kan tadi semua yang ikut ngaji filsafat pembohong. Oke, terus tak jawab begini. Oh iya ya, berarti saya juga masuk pembohong. Karena saya pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya bilang semua yang ikut ngaji filsafat pembohong, karena saya yang ngomong pembohong, berarti kan kebalikannya, wong saya bohong. Berarti semua yang ikut ngaji filsafat itu jujur. Cuma begini, selanjutnya, kalau semua yang ikut ngaji filsafat itu ternyata jujur, loh, saya kan berarti juga jujur. Wong saya ikut juga di ngaji filsafat. Oh iya ya Pak. Nah, kalau saya jujur, berarti yang saya omongkan tadi benar dong. Bahwa semua yang ikut ngaji filsafat ini pembohong. Nah, bulat di situ ya. Karena memang kalimatnya agak paradoks. Oke. Ini sebenarnya Josh Berkeley ngomongnya di konteks moral, bukan di konteks logika. Kalau ada orang yang teriak-teriak bahwa tidak ada lagi orang jujur, semua orang sudah rusak, yakinlah bahwa yang rusak pertama itu orang ini. Dialah yang sebenarnya pembohong dan rusak duluan. Paling tidak terbukti dari dialah yang menilai, menjudgment semua orang pembohong. Berarti dia yang paling tahu kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya. Maka sebenarnya dialah orang pertama yang pembohong. Ini pelajaran dari Josh Berkeley. Ini kelanjutan dari tadi ya, ternyata semuanya tergantung pikiran tadi. Oke, kita lanjutkan. Wisdom selanjutnya dari seorang Josh Berkeley. Ini kita sudah masuk ke ranah quote-quote wisdomnya. Ini tentang manusia dan pembentukannya. Katanya Berkeley, manusia adalah binatang yang sangat hebat karena hasrat dan akalnya atau penalarannya. Hasrat sering mendorongnya kepada kejahatan dan nalar menyediakan perangkat untuk mencapainya. Untuk melatih binatang ini, membuatnya baik kepada yang lain, membiasakannya dengan rasa keadilan dan kebajikan, menjaganya dari sakit yang berasal dari ketakutan, dan mendorongnya melaksanakan tugas dengan penuh harapan, membentuknya agar berguna bagi masyarakat, merupakan tujuan dari institusi-institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Dan di sepanjang zaman merupakan upaya keras dari orang-orang baik dan bijak. Metode yang paling tepat untuk tujuan ini selalu dipandang sebagai pendidikan terbaik.
Ini pandangan Berkeley tentang hakikat manusia. Yang pertama-tama, manusia ini cirinya adalah binatang. Pembedanya dari yang lain adalah akal atau nalarnya dan hasrat atau nafsunya, ambisinya. Yang membedakan dari semua binatang yang lain. Genusnya adalah binatang, cirinya adalah akalnya dan ambisi, hasrat atau nafsunya. Karena ada nafsu inilah, maka manusia sering terdorong kepada kejahatan. Dan akal atau nalar biasanya manut saja, ikut saja memberikan fasilitas terhadap nafsu dengan justifikasinya pastinya. Jadi manusia itu binatang, kelebihannya adalah berpikir dan punya hasrat. Cuma hasrat ini sering mendorong pada kejahatan, sementara akal biasanya hanya menjustifikasi saja, membenarkan saja apa yang diinginkan, dihasrati, dinafsui oleh manusia. Kalau dibiarkan alami, seperti itu manusia. Benar dia punya akal, tapi akalnya akan kalah oleh nafsunya. Akal hanya akan melayani nafsunya saja. Maka katanya Berkeley, untuk melatih binatang ini, nah, ini berarti paradigmanya manusia itu harus dibentuk. Dia tidak mungkin terbentuk sendiri, harus dilatih. Untuk melatih binatang ini, katanya Berkeley, ya tadi ya uraiannya panjang, membuatnya jadi baik, adil, bijak, penuh harapan, tidak takut, dan macam-macam. Penanggung jawabnya dua, institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Agama dan masyarakat, kuncinya di situ. Nah, biasanya katanya Berkeley, agama dan masyarakat ini ada lagi kuncinya lagi, yaitu tokoh-tokohnya, orang-orang baik dan bijak. Yang dilakukan oleh orang-orang baik dan bijak ini nanti yang dianggap sebagai pendidikan yang terbaik. Kalimat ini berakhir dengan penghargaan kita harusnya terhadap orang-orang baik dan bijak yang mampu mendidik manusia sehingga keluar dari ancaman nafsu yang membawa pada kejahatan dan akal yang diam hanya membenarkan saja. Jadi pelaku pendidikan itu berasal dari lembaga agama dan kemasyarakatan. Biasanya kuncinya ada pada tokoh-tokoh seperti ulama, guru, dan lain sebagainya. Disitulah pendidikan terbaik dijalankan. Kalau ini kita pahami lebih jauh, berarti kita harus berterima kasih pada para guru, para ulama, para tokoh yang membuat kita jadi manusia. Membuat kita jadi orang yang tidak kalah oleh nafsunya, dan melatih pikiran kita untuk tidak hanya membenarkan hawa nafsu belaka. Maka seperti ada quote yang terkenal sekali kemarin-kemarin, laula murabbi ma araftu rabbi, jika bukan karena guru maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena petunjuk dari guru, mungkin aku tidak akan kenal Tuhanku. Laula murabbi
ma'aruftu Rabbi. Ada banyak cerita bagaimana seharusnya kita berterima kasih, memuliakan seorang guru. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ketemu diri kita yang sejati. Dan kita tidak akan ketemu Tuhan. Guru itu kan seperti orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita itu penuntun lahir, dan guru-guru adalah penuntun batin. Rahasia kehidupan dunia kita ada pada orang tua, dan rahasia kehidupan akhirat ada pada tangan para guru. Saya ingat ada cerita seorang guru besar sufi. Namanya Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini yang menyusun Rotib Al-Attas. Suatu ketika di satu halakoh pengajian bersama santri-santrinya, ada seorang santri yang duduk di samping beliau. Tugasnya memang begitu, untuk memijiti kaki beliau. Namanya Syekh Ali Barus. Nah, tiba-tiba lagi asik-asiknya kajian, Syekh Ali Barus sedang mijit. Habib Al-Attas ini tiba-tiba bilang, "Ayo, siap-siap semua. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Nabi Khidir alaihi salam. Beliau ada di gerbang depan." Wah, begitu gurunya, murabbinya bilang begitu, wah, murid-muridnya begitu ekstasenya, senang. Wah, ini didatangi Nabi Khidir, ini tidak macam-macam ini. Semuanya lari ke arah gerbang menyambut kehadiran Nabi Khidir. Kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Barus tadi. Beliau tetap aja di situ mijeti gurunya. Melihat muridnya kok tidak ikut temannya yang lain menyambut Nabi Khidir, tanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak menyambut Nabi Khidir bersama teman-temanmu yang lain?" Syekh Ali Barus menjawab, "Wahai guru, Nabi Khidir itu kan mestinya datang menemuimu. Sementara aku tidak akan melepaskan tanganku dari kakimu, karena engkau guruku. Di mataku engkau lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir." Kabarnya setelah itu Habib Umar terus bilang, "Tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai Fatihah padamu, wahai Ali Barus. Ini bukti keridhoanku padamu." Oke, ini contoh cerita bagaimana kita harus menghormati seorang guru. Malah ini inspirasinya muncul dari quotes-nya seorang George Berkeley, seorang uskup, filosof empirisisme. Makanya tadi saya bilang dari mana-mana inspirasi bisa lahir, makanya jangan jemu-jemu mengaji.